Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Mantap. Hebat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir ya. Semuanya hadir. Nah, kita juga harus bersyukur ya, jangan lupa bahwa dengan atas rahmat dan karunia-Nya, atas kasih sayangnya, rizki sehat ya yang diberikan oleh Allah, kita bisa menjalani pembelajaran pada pagi hari ini. Karena apa? Nikmat yang sangat luar biasa itu yang nomor satu adalah nikmat sehat. Nah, kalau kita punya uang, tapi kita sakit, kita juga tidak bisa menikmati uang tersebut ya, karena kondisi kita sedang sakit. Makanya harus banyak-banyak bersyukur. Syukuri apa yang pagi hari ini bisa disyukuri. Sekarang sehat. Sekarang pagi hari ini kita sudah makan, ya kan? Udah sarapan semuanya? Sudah. Nah, itu juga harus disyukuri nikmat makanan apa yang bisa kita nikmati pada pagi hari ini, karena itu adalah rezeki dari Allah. Nah, itu pada pagi hari ini ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan dan apa yang dipelajari bermanfaat bagi keperluan kita yang akan datang. Ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berikutnya kita menyanyikan lagu-lagu nasional Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Coba sebutkan nama makanan yang disukai. Oke, masing-masing. Agni Aurora. Sayur. Oke, Ahmad Eja Armansyah. Saya Ahmad Rijal Farhani. Soto. Ainun Istiqomah. 2. Aldi Tabroni. Sayur. Arfan Nurjati. Ari Putra Fadila.
kita dalam menulis sebuah cerita masih ditemukan kesalahpahaman dalam menulis atau menggunakan morfem di ya. Nah, diharapkan setelah mempelajari morfem di, kalian menulis cerita bisa menggunakan morfem di dengan baik. Oke? Tapi sebelumnya kita mengingat dulu pembelajaran yang telah lalu ya, yaitu unsur-unsur intrinsik, yaitu pembelajaran yang lalu belajar unsur-unsur intrinsik. Belajar tidak di rumah? Belajar ya. Masih ingat? Masih. Nah, unsur-unsur intrinsik apa saja masih ingat? Sebutkan. 1. Tema. 2. Penokohan. Baik ya, indah, mantap. Ternyata tidak lupa apa yang disampaikan Ibu pada pembelajaran yang lalu ya. Masih ada yang ingat unsur intrinsik yang lainnya? Sebutkan nama dulu sayang. Ainul, istiqomah. Masih ingat apa saja yang ada di unsur intrinsik? Latar atau setting. Terus apa lagi masih ingat? Alur atau rangkaian peristiwa. Nah, itu ada 4. Masih ada yang lagi, yang lainnya yang mau menyampaikan? Yang diingat? Oke, sebutkan namanya. Ariska Nurfizia Putri. Oke, sebutkan. Amanat dengan gaya bahasa dan sudut pandang. Baik, itu adalah materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu pertama tema. Tema adalah fokus cerita atau apa yang disoroti dalam sebuah cerita. Kedua, penokohan adalah gambaran secara fisik ataupun perilaku ya dari tokoh yang ada dalam cerita. Berikutnya, latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya di mana, waktunya kapan, dan suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita itu seperti apa ya. Nah, kemudian tadi selain latar adalah alur ya. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang digambarkan dalam sebuah cerita. Dan tadi juga ada yang menyebutkan sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana penulis memandang cerita tersebut seperti apa, dan yang digunakan apakah sebagai orang pertama, orang kedua, dan ketiga. Kalau si penulis itu terlibat langsung dalam sebuah cerita, berarti menggunakan kata aku atau saya. Nah, kalau menceritakan orang kedua, berarti kamu. Kalau orang ketiga, berarti adalah dia atau mereka. Nah, itu. Nah, amanat ya. Ada lagi satu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan mengenai nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca sebagai pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya. Itu adalah salah satu materi yang harus kalian kuasai sebelum menulis cerita prosa ya, baik itu cerita novel, cerita pendek, atau cerita-cerita yang lainnya. Nah, selanjutnya selain unsur intrinsik, kita juga akan belajar tadi disampaikan di awal, yaitu morfem di ya. Nah, apa sih morfem itu? Ya, morfem adalah unit terkecil dari bahasa, yang paling kecil nih, yang memiliki makna. Morfem bisa berupa kata atau bagian kata, atau lebih kecil dari kata ya, yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, tapi ada maknanya, memiliki makna. Nah, tapi dalam hal ini kita batasi saja untuk pertemuan kali ini, yaitu pertama, morfem di yang fungsinya adalah digunakan untuk menunjukkan tempat. Ini berarti morfem di sebagai preposisi. Nah, seperti apa? Nah, bisa dilihat dalam contoh dalam kalimat Ami sedang tidur di kamar. Adi ini berarti dalam kalimat tersebut menunjukkan tempat. Ya, maka penulisannya adalah dipisah ya, karena menunjukkan tempat. Nah, itu morfem di sebagai preposisi.
dipisah atau harus digabung. Nah, ini Ibu sering menemukan kesalahpahaman atau di itu semuanya dipakai dipisah atau ada di semuanya disambung. Nah, ini bisa dibedakan. Kalau kosong di sebagai preposisi sebagai menunjukkan tempat, maka penulisannya dipisah. Nah, kalau menunjukkan sebagai kata kerja, membentuk kata kerja pasif, maka ditulisannya disambung. Nah, ini jangan sampai keliru lagi. Kalau sudah belajar ini, kemudian kalian menulis sebuah cerita, nah, masih ditemukan. Nah, berarti ini sepele tapi harus diterapkan dalam menulis ke depannya. Nah, baik itu menulis sebuah karya ilmiah, nanti kalau kalian sudah besar, ataupun cerita-cerita fiksi atau menulis sebuah teks yang lainnya, kalian harus paham mengenai hal tersebut. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bagus ya, mantap. Berarti kalian bisa paham. Nah, coba sekarang perhatikan ada di layar monitor di belakang kalian. Baik, itu di layar ada teks cerita judulnya Botol Penyelamat. Nah, ini sedikit teks. Nah, supaya kalian lebih mendalami lagi ya. Nah, itu Botol Penyelamat judulnya. Nah, paragraf pertama ada kata di tepi pantai yang indah. Nah, maka itu penulisannya digabung atau dipisah menurut kalian? Apa alasannya? Karena sebagai apa di situ? Apa preposisi? Apa sebagai afiksasi? Sebagai preposisi atau menunjukkan tempat. Sudah tepatkah penulisan di situ? Sudah, baik ya. Di tepi pantai yang indah. Nah, itu di tepi, dipisah ya. Sebuah plastik mengapung di antara. Nah, itu ada kata di lagi, di antara. Nah, itu dipisah atau disambung? Dipisah. Ya, antara berarti berposisi ada di antara keduanya ya. Di berarti masih preposisi ya. Baik, berarti karena kalian sudah paham, berarti kalian Ibu kasih tugas untuk menulis sebuah kalimat, bukan sebuah, tapi masing-masing dari kelompok kalian ini menulis 2 kalimat sebagai preposisi dan 2 kalimat yang di dalamnya ada morfem di sebagai afiksasi. Nah, Ibu bentuk kelompok ini, kelompok 1 mana suaranya kelompok 1? Siap. Mana semangatnya kelompok 2? Siap. Mana semangatnya kelompok 3? Siap. Mana suaranya kelompok 4? Siap. Oke, semuanya semangat. Mantap ya. Baik, Ibu kasih tugas menulis 2 kalimat sebagai morfem sebagai preposisi dan 2 kalimat yang ada morfem di sebagai afiksasi. Baik, selanjutnya masing-masing kelompok mengirimkan ketua kelompoknya atau perwakilannya untuk mempresentasikan atau membacakan apa hasil dari kerja kelompoknya. Oke, siap semuanya? Nah, kelompok baik, selanjutnya teman kalian akan membacakan hasil kerja kelompoknya. Perhatikan ya, apakah sudah betul? Nah, coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morfem di sebagai preposisi. 1. Padi di sawah mulai menguning. 2. Panen di Salam Dharma sangat bagus. Morfem di sebagai afiksasi. 1. Tikus diterkam kucing. 2. Padi ditanam petani tadi pagi. Mantap, tepuk tangan buat. Perkenalkan dulu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalian. Itu mantap ya, bagus. Selanjutnya yaitu kita refleksikan pada pembelajaran pada pagi hari ini bahwa morfem di sebagai preposisi yaitu menunjukkan fungsinya digunakan untuk menunjukkan tempat, maka penulisan di dengan kata berikutnya itu adalah digabung atau tanpa spasi. Yang kedua, morfem di sebagai afiksasi yang fungsinya adalah untuk membentuk kata kerja pasif, maka penulisannya dipisah, digabung ya maaf ya, digabung. Kalau tadi preposisi dipisah, nah maka afiksasi disambung. Sejauh ini ya, nah ingat-ingat itu. Nah baik, pembelajaran pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Berikutnya, pembelajaran berikutnya adalah menulis sebuah cerita dari masing-masing kalian untuk bersiap-siap ya. Kalian juga harus paham penggunaan kata huruf kapital. Huruf kapital, nah itu kalian harus paham karena menulis cerita itu juga ada aturannya. Cara tanda tulis atau tanda tidak atau tanda tanya, tanda seru, kalian harus paham. Nah untuk pagi hari ini dicukupkan sekian. Semoga kita dalam sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupa bersyukur. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.